Bayangin, sebuah band legendaris heavy metal tiba-tiba merilis album tergelap sepanjang karir mereka. Hasilnya bukan cuma menggebrak fans, tapi juga memicu pertengkaran besar yang hampir menghancurkan Helloween dari dalam. Inilah kisah kelam di balik album The Dark Ride. Setelah merilis album Better Than Raw pada tahun 1998, Helloween sedang berada di jalur yang cukup stabil. Album itu mendapatkan sambutan positif dari fans. Meskipun tidak sefenomenal Keeper of the Seven Keys, band ini punya momentum yang bagus untuk melanjutkan karirnya. Namun, ketika mereka masuk studio untuk menggarap album berikutnya, semua mulai berubah. Band memutuskan bekerja sama dengan Roy Z, seorang produser yang terkenal yang sebelumnya pernah menangani album solo Bruce Dickinson dari Iron Maiden. Roy Z dikenal sebagai dengan sentuhan modern, heavy metal, dan lebih cenderung gelap. Jelas, ini bukan gaya tipikal Helloween yang biasanya penuh warna cerah, optimisme, dan melodis yang uplifting. Ulrich, sang drummer, menyambut hangat pendekatan baru ini. Baginya, ini adalah kesempatan untuk Helloween ke level yang lebih kompleks, progresif, dan lebih dewasa. Ia mulai menulis lagu dengan nuansa kelam, penuh riff yang berat, dan struktur yang rumit. Roland Grapow, seorang gitaris yang ikut mendukung arah pembaharuan ini, ia menambahkan riff-riff berat dan ide-ide yang lebih modern, menjauh dari warna power metal klasik yang ceria. Buat Roland Grapow, ini bukan sekedar eksperimen, tapi evolusi alami bagi sebuah band besar yang harus berani keluar dari zona nyaman. Michael Weikart, gitaris sekaligus salah satu pendiri Helloween atau yang dibilang pentolannya, merasa mulai terpinggirkan. Kontribusinya dalam proses penulisan lagu semakin sedikit. Sementara Roland Grapow dan Ulrich justru semakin dominan. Yang lebih menyakitkan, Weikart merasa roh Helloween perlahan mulai menghilang. Proses rekaman album The Dark Ride di tahun 2000-an awalnya tampak menjanjikan. Roy Z membawa ide-ide baru, sound gitar yang lebih tebal, drum yang agresif, dan suara gotik yang jarang terdengar di album-album Helloween sebelumnya. Ulrich tampak sangat hidup di studio. Ia datang dengan segudang ide, lagu-lagu seperti Escalation dan Mirror Mirror, mencerminkan obsesinya pada tema yang gelap, lirik yang serius, dan aransemen yang kompleks. Ia bukan lagi sekedar drummer. Di ruang studio, Ulrich seperti arsitek utama dalam album ini. Roland Grapow pun semakin berani dengan gitar yang lebih berat dan riff yang lebih modern. Ia menulis lagu seperti Salvation dan We Damn the Night. Roland Grapow merasa inilah waktunya Helloween meninggalkan masa lalu dan menunjukkan kedewasaan dalam musikal. Di sisi lain, Andy Darius, seorang vokalis, mencoba menengahi. Ia menulis If I Could Fly, sebuah lagu yang lebih ringan, radio friendly, dan catchy. Lagu ini jadi semacam jembatan antara gaya lama Helloween dengan arah baru yang lebih gelap. Lagu itu nantinya memang jadi single paling sukses dari album ini. Namun, Michael Weikart merasa semakin terisolasi. Lagu-lagu ciptaannya tak dapat menjadi prioritas, bahkan beberapa ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak sesuai dengan konsep yang sedang dibangun Roy Z bersama Ulrich dan Grapow. Setiap kali ia mencoba menawarkan ide dengan nuansa ciri khas Helloween, suasana studio menjadi tegang. Bagi Michael Weikart, yang terjadi di studio bukan lagi kolaborasi. Ia melihatnya sebagai kudeta perlahan. Ulrich dan Grapow mengambil kendali arah musik Helloween. Bagi Ulrich dan Grapow, mereka hanya ingin menyelamatkan band dari stagnasi
dan membawa ke wilayah baru yang lebih gelap dan relevan dengan zaman. Tapi keduanya lupa satu hal. Halloween bukan sekedar band metal. Halloween adalah identitas sebuah ikon power metal dengan DNA yang lebih unik. Tur promosi The Dark Ride yang seharusnya jadi momen kejayaan justru berubah menjadi mimpi buruk bagi Halloween. Di atas panggung, mereka masih tampil solid, memainkan lagu-lagu baru bersama hits klasik. Tapi begitu lampu panggung padam, suasana berubah. Michael Waycott semakin frustasi. Baginya, Halloween sudah kehilangan wajah aslinya. Lagu-lagu ceria dan penuh optimisme digantikan nuansa muram, riff berat, dan lirik gelap. Ia merasa seperti orang asing di band yang ia dirikan sendiri. Tahun 2001, usai tur The Dark Ride, bom itu akhirnya meledak. Keputusan pahit pun diambil. Roland Grapo dan Uli Kusch resmi dikeluarkan dari Halloween. Bagi Michael Waycott, ini langkah untuk menyelamatkan identitas band. Tapi bagi fans, ini terasa seperti kehilangan dua otak kreatif yang baru saja membawa Halloween ke arah yang segar. Tidak butuh waktu lama, Roland Grapo dan Uli Kusch mendirikan band baru bernama Master Plan. Dengan gaya power metal modern, band ini cukup sukses dan bahkan dianggap sebagai roh The Dark Ride yang hidup di luar Halloween. Sementara itu, Halloween memilih untuk kembali jalur yang klasik. Mereka merekrut gitaris muda Sasha Gressner, tetap bersama Andy Deris sebagai vokalis dan bersiap menulis bab baru. Halloween mungkin selamat dari badai ini, tapi luka yang ditinggalkan era The Dark Ride akan selalu menjadi bagian kelam dari sejarah mereka. Dan ironisnya, justru luka itu pula membuat kisah Halloween semakin legendaris.